Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana selamat dan berkahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Salam bimbingan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu kita bersalawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Membangun Kesadaran Digital untuk Hidup yang Lebih Seimbang. Tema ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai generasi muda yang hampir setiap hari menggunakan sosial media dan dalam berbagai aktivitas. Saat ini sosial media bukan hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Mulai dari bangun tidur hingga sebelum tidur, banyak orang tidak bisa lepas dari media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan platform lainnya. Jika digunakan dengan bijak, maka media sosial tentu memberikan manfaat yang sangat besar. Namun jika digunakan secara berlebihan, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai efek negatif, terutama bagi kesehatan mental dan produktivitas generasi muda. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan laporan data Reporter tahun 2024, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai sekitar 139 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan sosial media di masyarakat Indonesia sangat tinggi. Selain itu, data dari Radio Republik Indonesia yang mengutip data menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan waktu sekitar 3 jam 14 menit per hari untuk mengakses media sosial. Tingginya penggunaan media sosial ini tentu memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, media sosial memudahkan komunikasi, memperluas jaringan pertemanan, menjadi sarana belajar, bahkan membuka peluang bisnis dan pekerjaan. Banyak mahasiswa saat ini memanfaatkan media sosial untuk membuat konten edukasi, mempromosikan usaha kecil, hingga membangun personal branding. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menyebabkan kecanduan digital. Penelitian dari Universitas Dr. Sutomo menunjukkan bahwa remaja Indonesia dapat menggunakan media sosial hingga 4-6 jam per hari. Dan hal tersebut berdampak pada gangguan tidur, kecemasan, serta tekanan psikologis. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, khususnya bagi generasi muda. Tanpa disadari, terlalu sering melihat kehidupan orang lain di media sosial dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri, stres, bahkan membuat seseorang sulit fokus dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, kita perlu membangun kesadaran digital dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran digital ini berarti kemampuan menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak, sehat, dan bertanggung jawab. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kecemasan, kecanduan media sosial. Pertama, mengatur waktu penggunaan media sosial setiap hari agar tidak berlebihan. Kedua, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang lebih produktif seperti belajar, mencari informasi positif, dan mengembangkan keterampilan. Ketiga, memperbanyak interaksi langsung dengan keluarga dan teman agar hubungan sosial di dunia nyata tetap terjaga. Teman-teman yang saya banggakan, generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan budaya digital yang sehat. Kita tidak harus meninggalkan media sosial, tetapi kita harus mampu mengendalikan penggunaannya agar tidak mengganggu kesehatan mental, pendidikan, maupun kehidupan sosial kita. Sebagai penutup, ingin saya menegaskan bahwa media sosial merupakan bagian penting dari perkembangan teknologi modern. Tetapi penggunaannya harus diimbangi dengan kesadaran dan pengendalian diri. Generasi muda harus mampu memanfaatkan media sosial secara positif agar kehidupan menjadi lebih seimbang, sehat, dan produktif. Semoga melalui pidato ini kita semua dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan mulai membangun kebiasaan digital yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.